Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sirekap Komisi Pemilihan Umum kembali menjadi sorotan. Kali ini yang disorot adalah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang naik hingga mendekati 4%, syarat minimal partai mendapat kursi di DPR Senayan. Sementara partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan suaranya sempat turun di bawah 4%. Dalam sepekan terakhir, jumlah suara legislatif Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dari data Komisi Pemilihan Umum jadi perbincangan di masyarakat. Lantaran angkanya tiba-tiba melonjak menjadi 3%. Di aplikasi Sirekap milik KPU hingga Senin 4 Maret pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, dengan suara masuk 65,84%, suara PSI, partai yang diketuai oleh putra Presiden Joko Widodo ini, memperoleh 3,13%. Angka ini sedikit lagi ke angka 4%. Syarat minimal parpol duduk di kursi DPR di Senayan. Angka ini berbeda jauh dengan hitung cepat yang digelar sejumlah lembaga survei. Sebagai perbandingan, dalam hitung cepat Litbang Kompas pada 14 Februari 2024, partai yang kini dipimpin Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, perolehan suaranya hanya 2,8%. Tingkat partisipasi hitung cepat Litbang Kompas adalah 83,8%. Soal dugaan penggelembungan suara PSI, KPU tak berikan banyak komentar. KPU hanya bilang masih melakukan perhitungan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kan rekap nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus, itu sampai kepada sumber aslinya. Bisa komentar soal itu ya, tapi intinya proses-proses rekapitulasi di kecamatan kan boleh dikatakan sudah hampir selesai semua. Kemudian di kabupaten kota juga sudah mulai rekapitulasi di kabupaten kota juga boleh dikatakan sudah hampir selesai semua. Presiden Joko Widodo enggan menanggapi suara PSI yang mengalami lonjakan versi rekapitulasi penghitungan sementara KPU di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Sirekap. Menurut Jokowi, soal suara PSI yang mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir sebaiknya ditanyakan ke PSI dan KPU. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Merespons anomali perolehan suara partai berlogo bunga mawar yang melonjak, politikusnya pun membantah tudingan ada penggelembungan suara dan operasi sayang anak Presiden Jokowi di KPU. Kalau memang Pak Jokowi itu cawe-cawe interfere, ya kenapa sekarang ya? Kenapa angkanya itu masih 3,13 ya? Kalau memang udah mau cawe-cawe, mau intervensi, ya dari awal dong. Dia kan punya, orang menganggap dia punya otoritas yang sangat tinggi kan. Jadi dia katakan kalau sayang anak, kenapa dibikin anaknya pusing dulu ya, sampai nggak naik-naik ya, baru sampai sekarang jadinya, sekarang pun masih 3,13. Kalau Jokowinya sayang anak, dalam artian bersikap diskriminatif gitu ya, ya udah dari awal dong, ngapain nunggu sampai sekarang. Masalahnya, memang peningkatan suara PSI merugikan partai lain yang perolehan suaranya sudah di atas syarat kursi di DPR. Seperti yang dialami Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Suara P3 sempat turun drastis menjadi di bawah 4% di Sirekap KPU. P3 pun mempermasalahkan anomali rekapitulasi ini ke KPU. Yang kami sebut anomali, begitupun suara P3 kami curiga, dicek hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadi turun. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar, meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, di negeri ini gitu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem punya jawaban mengapa Sirekap milik KPU sering kali jadi pangkal kericuhan pemilu 2024, baik di pemilihan presiden maupun kali ini di pemilihan legislatif. Menurut Perludem, tampilan penghitungan Sirekap yang tak akurat terjadi sejak awal. Tetapi bila tidak diperdebatkan, angka Sirekap ini bisa dianggap yang benar, sementara data yang benar adalah rekapitulasi manual yang kini tengah dilakukan KPU.
Ya, Sirekap itu kan janggal sejak awal, Mbak. Makanya ramai begitu. Yang janggal itu adalah mengapa sebuah sistem yang pasti akan menjadi fokus dan perhatian banyak orang itu tidak disiapkan dengan presisi. Kan ini problemnya ada beberapa sejak kita bahas sejak awal. Problem teknologi yang ternyata tidak akurat dan valid di dalam membaca antara pindai hasil dengan konversi data angka. Yang kedua, sosialisasinya juga kurang baik kepada publik. Publik itu hanya membaca halaman awal dan itu tidak salah ketika mereka terpaku pada grafik yang ada di muka dan tidak semua tuh tahu bahwa mereka bisa mengkonfirmasi kepada gambar C hasil. Yang ketiga, komunikasi publiknya juga kurang baik begitu. Ada masalah, ramai, menjadi spekulasi, kontroversi, tapi respon klarifikasinya itu lambat. Jadi tidak langsung disajikan ini loh data yang valid. Hingga saat ini, KPU masih melakukan rekapitulasi berjenjang. Pengumuman resmi hasil pemilu 2024 akan dilakukan 20 Maret mendatang. Data perolehan suara dan berbedanya formulir rekapitulasi di TPS dan tampilan grafis perolehan suara di website KPU sebaiknya segera dibereskan agar tak terus terjadi kericuhan di masyarakat gara-gara hasil suaranya hilang atau tiba-tiba muncul untuk satu atau dua pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bawaslu membantah dugaan penggelembungan suara PSI dalam kurun waktu 3 hari naik secara signifikan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku sudah memeriksa semua laporan dan berkoordinasi dengan Panwas di seluruh wilayah untuk dugaan penggelembungan suara PSI. Hasilnya tidak ditemukan pelanggaran terkait suara yang diduga menguntungkan PSI. Beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan misalnya, sudah dicek lagi ke C hasilnya, yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada selisih data di Cilegon tapi sudah dapat selesaikan, jadi sudah disinkronkan dengan C hasil yang ada. Lalu bagaimana tanggapan KPU atas kecurigaan hasil perhitungan di aplikasi Sirekap? Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat siang Rizka, hasil rekapitulasi suara yang diunggah di aplikasi Sirekap mendapat respon kurang baik dari masyarakat. Lantas bagaimana tanggapan pihak KPU, Rizka? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Hingga saat ini belum ada update ataupun informasi terbaru disampaikan oleh KPU kepada baik kami ataupun melalui konferensi pers. Namun kemarin ini juga sempat dijawab oleh salah seorang anggota KPU yakni Idam Holik mengenai kritikan yang banyak mengarah kepada KPU ini, yang mengatakan bahwa KPU kemudian meminta kepada masyarakat untuk masyarakat yang mengakses aplikasi Sirekap ini untuk dapat mengecek form C1 yang terlampir di dalamnya. Dan kemudian Idam Holik juga mengatakan bahwa melalui aplikasi Sirekap ini merupakan keterbukaan publik yang paling terbaik selama sejarah pemilu dilaksanakan di Indonesia, di mana kalau misalkan dia mengatakan tentu setiap tahun dalam pelaksanaan pemilu terjadi evaluasi, namun melalui aplikasi Sirekap ini merupakan keterbukaan publik terbaik yang pernah mereka dapat berikan kepada masyarakat, sehingga memang masyarakat dapat mengakses begitu terkait dengan ataupun mengawal suara mereka melalui aplikasi Sirekap. Memang banyak kontroversi ataupun kritikan yang tertuju kepada KPU. Bagaimana kalau misalkan pada ketika pemilihan presiden ini banyak kritikan mengenai kesalahan dari aplikasi Sirekap ini melakukan pindaian dalam formulir C1 ini sehingga salah membaca data. Dan kemudian saat ini terjadi lagi kritikan kepada KPU mengenai kemudian kritik ini datang begitu ya ketika suara PSI ini menggelembung dan juga terjadinya penurunan suara terhadap partai P3. Nah, hingga saat ini memang belum ada konferensi pers yang dilakukan oleh KPU ataupun informasi terbaru mengenai kritikan yang ditujukan kepada KPU ini, Mercy. Penghitungan suara luar negeri sudah rampung, apakah hari ini langsung dilanjutkan dengan penghitungan suara dalam negeri?
Ya, Mercy, betul, ini untuk penghitungan ataupun rekapitulasi dalam negeri ini kembali dilakukan. Bagaimana kalau misalnya kita ketahui kemarin ini penghitungan suara secara manual begitu ya, sudah melalui ataupun naik ke tahapan kabupaten kota, dan memang beberapa sudah ada yang sudah rampung begitu, diantaranya Provinsi Jawa Timur yang sudah merampungkan rekapitulasi manual, dan kemudian memang meskipun ada beberapa provinsi lain yang masih belum menyelesaikannya. Hingga saat ini KPU juga masih menunggu bagaimana kemudian hasil rekapitulasi tingkat kota dan juga kabupaten ini sehingga dapat dilakukan rekapitulasi nasional dalam sesegera mungkin. Bagaimana kalau misalkan KPU ini targetnya ini tanggal 20 Maret nanti ini akan diumumkan hasil rekapitulasi nasional sembari menunggu begitu terkait dengan pemilu ulang yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 9 hingga 10 nanti, yang mana kalau misalkan informasinya ini akan dilaksanakan melalui kotak suara keliling begitu ya. Sehingga memang targetnya nanti pada tanggal 15 Maret sudah selesai, sudah rampung dihitung suara dari Malaysia sehingga kemudian dapat rekapitulasi nasional dan juga suara-suara dari luar negeri lainnya dapat dilaporkan ataupun diumumkan secara resmi oleh KPU. Mercy. Proses rekapitulasi masih berjalan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari gedung KPU RI di Jakarta.